Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Untuk minggu ini kita masuk ke modul balok ya, untuk perhitungan tulangan lentur dan geser dulu untuk minggu ini. Nanti untuk torsi dan ada apa lagi? Torsi itu nanti di minggu selanjutnya ya, kan untuk balok kita ada 2 minggu. Nah, ini ada modul yang udah kami buat sedikit. Nanti kita ini aja di contoh soal aja ya biar lebih paham. Ini untuk sekilas materinya aja. Yang pertama itu ada lentur pada balok. Kalau deskripsi tegangan normal pada penampang akibat lentur M pada balok itu dilihat seperti ini rumusnya, yaitu adalah delta momen yang bekerja pada penampang dikali dengan jarak dari sumbu netral dibagi dengan momen inersia penampang. Jadi kan ini kalian sudah dapat ya. Nah, jadi untuk kita langsung ke dasar perhitungannya aja. Untuk ini di sini ada distribusi tegangan dan tegangan beton yang pada kondisi ultimate. Ini nanti ada di perhitungan kalian. Nah, kalau yang di dalam ini ada balok tegangan persegi ekuivalen, tegangan merata atau alfa FC beton, di mana alfanya itu ada 0,85, itu tuh diasumsikan bekerja sepanjang zona tekan ekuivalennya. Dan untuk jarak C-nya, itu dari posisi serat tekan terluar sumbu netral dan diukur tegak lurus terhadap sumbu netralnya. Dan nilai beta nanti yang kalian gunakan itu tergantung FC beton kalian. Kalau kurang dari 28 megapascal, itu kalian menggunakan betanya ada 0,85. Tapi di sini kurang dari 30 MPa semua kan? Ya. Jadi gunainnya 0,85. Nah, ini ada rumus-rumusnya, nanti kita langsung aplikasiin aja di soal. Dan di perhitungan balok ini, kita gunainnya metode analisis. Sebenarnya tidak terlalu beda jauh, cuman untuk metode analisis itu kita biar bisa lebih paham untuk tulangan yang kita perlu itu tulangan berapa sih buat balok beban yang kita tanggung kemarin. Nah, kalau di perencana ini untuk perencanaan terhadap lentur, untuk kuat lentur rencana kita harus lebih dari momen ultimate baloknya, momen ultimate kuat lenturnya. Dan yang kita rancang itu harus dalam kondisi under reinforced, yaitu ini, tulangan lelehnya itu sebelum betonnya hancur, mencapai tegangan batasnya. Kan ada 3, cuman yang kita gunain nanti adalah under reinforced-nya aja. Nah, nanti kita langsung iniin ke soalnya aja ya, soalnya banyak. Nah, ini nanti ada penentuan dimensi minimum penampangan, kalian udah ada ya untuk baloknya. Nanti ini ada penentuan dimensi minimum penampang tulangannya. Itu ada AS min, AS minnya itu adalah tidak boleh kurang dari ini 0,25 akar ini dan tidak boleh kecil dari ini. AS min sama dengan 1,4 per EV-nya dikali luas dan dikali D-nya. Nah, kalau tadi tulangannya itu untuk tulangan longitudinal ya untuk lentur. Selanjutnya itu untuk geser pada balok, kita sesuai SNI mendesain tulangan geser itu faktor reduksi geser dikali dengan kuat geser nominalnya harus lebih dari gaya geser terfaktornya. Untuk itu, nah untuk kuat geser nominalnya itu adalah gaya geser yang dipikul pada beton itu ditambah dengan gaya geser yang dipikul oleh tulangan sengkangnya nanti. Dan yang pertama itu untuk cari sengkang, kita pertama itu untuk mencari gaya geser yang dipikul betonnya. Rumusnya kayak gini. Nah, FC ini nanti tidak boleh lebih dari 0,29 dikali FC betonnya dikali B dikali D dari penampang beton kalian untuk sengkangnya. Nanti kalau udah dapat FC-nya, itu langsung ke mencari spasi. Mencari spasi ini sesuai dengan zona-zona ini. Pertama kalian nanti
di antara zona 1 dan zona 2 mencari dulu 0,5 FC-nya. Nanti dari zona 2 ke 3 itu rumusnya ini, FC plus 1/3 atau yang ini, 75 ini. Dan seterusnya, tapi biasanya cuma sampai zona 4 karena apalagi beban kalian tidak yang begitu kompleks ya. Jadi biasanya malah tidak butuh tulangan sengkang. Tapi nanti kita coba aja untuk nilai FN kalian itu ada di antara mana? Di antara zona 1 atau zona 2 atau zona 2 dan zona 3 gitu. Untuk kita pada yang tanyain? Cukup, Kak. Kalau nggak ada langsung ke kita coba ke contoh soal. Hah? Terus kita coba ke contoh soal ya. Emang udah full lagi? Ini bisa 101. Boleh subscribe berarti? Ya, ini gue stop share sekarang. Iya. Ada ya, soalnya laporan kalian bakal dibuat kayak gini. Mungkin teman-teman bisa langsung sekalian ngitung dari MU yang kalian dapat. Itu kan ada MU tumpuan sama lapangannya yang maksimal. Kalian kan dapat gaya dalamnya. Jadi mungkin kalian bisa langsung hitung ya sekalian. Teman-teman yang di Google Meet kedengaran nggak suaranya? Terdengar. Dari kan kalian dapat ya data buat
kalian bakal mencari tulangan yang dari balok itu. Tulangan longitudinalnya, tulangan longitudinal itu dihitung dari momen yang kalian dapat, momen negatif positif yang kalian dapat yang maksimal gitu. Nah, untuk yang kedua itu tulangan geser atau sentangnya, itu didapat dari gaya geser kalian yang udah di atas itu. Ya, tulangan longitudinal sama ukuran tulangan sentang dan jarak sentangnya nanti ada sih. Jadi torsi juga kayak gitu, longitudinal sama sentangnya. Nah, tanya aja dong, Mungkin bisa kita mulai sekarang ya. Jadi berdasarkan hasil kalian, output dari ITAPS yang kalian hasilkan itu, kan kalian udah peroleh gaya geser itu ada V, terus untuk gaya dalamnya itu ada momen itu ada 2, itu ada positif dan negatifnya. Jadi di sini mungkin contoh soalnya saya menggunakan angka-angka tersebut ya. Untuk perencanaannya kita menggunakan yang seperti dibilang sama Kak Nabila tadi, itu ada kondisi under reinforce di mana ES itu lebih besar dari EY. Apa itu ES? ES itu mungkin kalian udah pernah dengar nggak ES itu apa? Cari, sekalian cari ya. Apa Tatas? ES itu biasanya angkanya 0,03 dan EY itu didapatkan dari FY dibagi sama dengan dibagi modulus elastisitas dari bajanya. Berapa modulus elastisitas dari baja? 200.000. FY yang kalian dapat itu berapa? Nah, nanti itu dibagi 400 dibagi 200.000. Jadi nanti dapat 0,002. Dalam kondisi ini berarti sudah memenuhi yang ini tadi ya. Terus kita lanjut untuk perencanaan tulangannya, longitudinalnya, kita pakai tulangan 6D22. 6 tulangan dengan diameter 22. Di sini kan ada kalian dapat H yang kalian kerjain sebelumnya, yang di preliminary design, dan B-nya itu ada udah kalian cari juga. Langsung aja. Untuk pertama itu kita mencari si D-aksen. D-aksen itu jarak antara apa ya bilangnya? Jarak antara selimut dengan D-aksen selimut beton biasanya berapa? Berapa? 4 cm. 2,5, 2,5. Berapa? 2,5, Kak. 400 gede banget, 40 nggak sih? Nah, kita pakai 40 cm ya. 40 cm ditambah diameter tadi yang kita pakai kan 22, tambah 22 ditambah setengah dari diameternya, setengah dari 22. Kenapa? Ya. Kalian tahu kan posisi selimut beton di mana? Yang mana coba? Tahu. Beton yang berada di luar ruangan, Kak. Nah, ini coba hitung berapa D-aksennya. Hitung. 73. 73 mm. Apa? Itu asumsi tulangan. Sebenarnya tulangan itu banyak jenisnya, ada yang 4D16, 3D18. Jadi kita pakai asumsi pakai 6D22. Itu bisa kalian asumsi coba sebenarnya. Iya. 73 mm. Kemudian untuk D-nya berarti jarak dari H dikurang dengan D-aksen. Itu berapa? Itu. Coba tolong hitung ya.
Dikurang 3. Yang di belakang tolong jangan ngobrol ya. Nanti nggak ada tutor-tutor lagi. 377 Kak. Berapa? 377. 477 guys. Oke. Kemudian kita mencari luas alasnya atau luasnya itu dari 1/4 pi d kuadrat, biasa rumus ya. 1/4 dikali 3,14 dikali diameternya yang kita pakai tadi 22. Berapa? Nggak apa-apa, biar tidak. Berapa, guys? Berapa? Karena kita pakai 6 tulangan, langsung aja dikalikan 6 dikali sama hasil yang ini tadi. Berapa? Dua 2279,64 satuannya. Satuannya? Salah. Milimeter persegi. Kalian sekalian ngitung kan? Ngitung punya kalian kan? Astagfirullah. Tolong kondisi ya teman-teman. Tuh tahap selanjutnya kita pakai asumsi persamaan CC sama dengan TS. Ini kan CC dan TS-nya. Itu CC berarti 0,85 FC kali B kali A sama dengan AS kali FY. Karena dari persamaan ini yang kita yang belum ada itu si A kan. A berarti A sama dengan A sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 FC kali B. Oke, makasih teman-teman. Kali B dikali A. Langsung kita eliminasi. Substitusi eliminasi. Apa? Iya enggak. Kan nyariinnya A. Enggak. Oh iya. Itu A-nya Maaf. AS-nya tadi 2279,64 dikali F-nya berapa? 400. 0,85 dikali 25 dikali B tadi 375. Tolong dihitung. Siapa ini? Berapa? Berapa? Siapa enggak? Berapa? 114 Kak, 114. Kalian pakai kalkulator salah juga ya. Nah, untuk selanjutnya kita cek asumsi dari tulangan tarik lelehnya. Itu ada syaratnya A per D lebih kecil dari AB per D. FC yang kita pakai kan tadi kan 25 MPa. Untuk beta satunya itu di 0,85.
Kita cari A, B per D. Itu tadi A-nya kita dapat 114,428 dikali sama B kita tadi itu 375. Kok nggak bisa sih? 75 dibagi sama D. D itu berapa tadi? 477. Berapa? Aduh, salah. Habis ketik. Iya, coba ya. Apa? Sorry ya teman-teman sebelumnya. Kita belum substitusi si beta satunya. Maaf teman-teman. Saya adalah manusia yang nggak sempurna. Kacau gue. Apa? Oh iya, makasih sarannya. Ini tolong dihitung. Ini persamaan ya, persamaan. Apa? Ya sabar ya. Nol koma 91. Benar kan? Itu untuk si A, B, D-nya. Untuk A per D-nya itu A bagi D 114 114,428 dibagi sama D-nya tadi itu 477. Itu berapa teman-teman? 0, nggak yakin soalnya gitu. 0,239. Saya asumsi tadi. Berarti A per D itu lebih kecil dari AB per D. Benar nggak? Asumsi benar. Oh, mak. Apa? Maka asumsi tulangan tarik lele yang kita peroleh kok hilang sih? Ya Allah. Mana? Kok sini nggak ada? Ya udahlah. Kemudian kita cek rasio tulangannya. Kok bisa ya? Gimana sih? Kok bisa? Oh. Sebentar.
Tutup dulu. Tutup. Ya Allah, meninggal. Kok tutup? Maksudnya? Berhenti lagi dulu. Bentar ya teman-teman. Pennya bermasalah. Sebentar ya. Bisa bisa juga ya lu ngelawak ya. Lu udah kasih itu tuh nggak link kurang ajar. Oh hilang ya cok? Oh, udah. Ada. Sinyal deh kayaknya tadi. Tolong teman-teman kondisiin suaranya. Udah. Oh nggak bisa ya? Coba. Coba ya. Tahap selanjutnya kita cek rasio tulangan. Itu dari rumus AS min sama dengan 0,25 akar dari FC dibagi sama FY kali B dikali D. 0,25 akar dari 25 per 400 dikali apa? Itu baja tulangan sebenarnya mutunya ada beberapa jenis, ada 400, ada 420 sebenarnya. Tergantung soal kalian kan ada gitu. Ya udah kalian ikuti soal. B-nya berapa? 375 dikali sama 477. Tolong ya dihitung sahabat-sahabat sekalian. 5 ya 588. Oh 558. Oh ya. Coba lu hitung. Apa? Berapa yang benar ini? 558 558 koma satuannya milimeter. Kemudian aku lupa cok. AS min itu lagi apa? Oh iya. Oh, rasio tulangan ini kita bisa dapat dari AS min sama AS max-nya. Kalau max dia 1/4 dikali sama B kali D. Sorry. 1/4 kali berapa sih?
1/4 FY atau 1,4? FY. Tiga 75 dikali 477. Tolong dihitung ya. 375 dikali 477. Berapa? 6, 2, koma. Kemudian kita hitung untuk row min-nya. Ya. Dari persamaan ini kan kita dapat yang paling gedenya ada di 626,06. Jadi yang kita pakai yang paling besar ya. Kemudian untuk rasio tulangannya kita cari dari rumus rho min dibagi sama dengan AS min dibagi sama B dikali D. AS min-nya tadi 6, astaga. 626,06 dibagi B-nya tadi berapa? 375 dikali 477. Berapa? Dibulutin aja ya. 0,0035. Kemudian kita cari row max-nya. Itu ada persamaan 0,75 dikali row B atau sama dengan 0,75 0,85 dikali beta 1 tadi dikali FC dibagi sama FY. Apa? 600 per 600 tambah FY kan? Beta 1 tadi berapa? 0,85 0,85 dikali 25 per 400 dikali 600 per 1000 lah ya. 600 per 1000. Tolong dihitung. Berapa? 20. Mana yang betul, siapa nama? Coba hitung ulang. 0,20. 0,020. Kemudian untuk row terpakainya itu kita pakai rumus AS per B dikali D. AS yang di awal tadi berapa? AS yang di awal banget. Ini nih. 0,64. 2279
4,64 dibagi B-nya 375 dikali 477. Itu berapa? Nol koma. Bener gak? Curiga. Berapa guys? Coba hitung lagi. Dibagi 375 dikali 477. Cocok. Ini dia pakai D kali D. Hah? Ini B kali D. D kali D apa? D kali D. D kan kita tadi D nya 477 masih. Bener lah. Berapa? 0,127. Untuk kondisi under Rainsford itu di mana row min bener nggak ya? Apa? Coba dicek apa udah benar belum? Row minnya tadi berapa? Berapa? Nih, row min 0,035 maksnya sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Cukup Kak, cukup. Yang di ruangan ada yang mau nanya nggak? Udah lah, bilang aja. Dari kapasitas mana? Kita lanjut ya teman-teman. Setelah cek rasio tulangan minimum sama maksimumnya, kita bakal cari kapasitas sama tadi. Kapasitas momen nominal di mana persamaan dari kapasitas nominalnya itu ada MN sama dengan AS dikali FY dikali D dikurang A per 2. AS yang kita dapat tadi, ini AS yang di awal, tuh 2279 dikali FY tadi 400 dikali D itu 477 dikurang A-nya tadi berapa? A 114,428 114,428 per 2. Coba tolong dihitung.
Berapa teman-teman? Ya nggak tahu berapa. 38. Mm-mm. Terus 38, 27, 84, 382, 816. Terpercaya nggak ini? Kalau dikonversi dia 382, 74 ya? Berapa? Newton per meter. Mana itu? Tabel ini gimana nggak? Search kayak tabel faktor reduksi. Harusnya dipotong tapi kayak 4 selanjutnya kita bakal cari faktor reduksi epsilon. Itu di mana PS sama dengan D dikurang C 477 kurang C berapa? A dibagi sama 0,85. 0,85. Ini nomor C ya. Di 114,428 per 0,85 dibagi sama 114,428 bagi 0,85. Kalau ini dia batas ultimate ada yang tadi yang saya jelasin itu ada nilai 0,03 ini. Kita pakai dikali sama 0,003. Berapa? 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 Bener nggak? Tolong dihitung teman-teman. Saya panggil ini ya, yang dari Meet. Iya. Coba siapa ini? Kalian mau siapa? Siapa? Apa? Rizky Apriansa. Rizky Apriansa masih ada nggak di Google Meet? Rizky Apriansa ada nggak?
Iya, nggak ada. Berarti nggak absen ya. Eh, siapa ya? Nih, siapa nih? Thomas. Thomas masih ada nggak di Google Meet? Nggak ada. Nggak absen ya, Thomas. Pada turu kayaknya ini. Udah. Berapa tadi? Nol koma nol tujuh enam. Nah, buat eh ngeceknya biasa ada grafik. Bentar ya. Nah, jelas. Di sini aja. Dari ES yang kita dapat tadi kan 0,07. Terus tadi nggak ada di buku. Nggak bisa ya? Saya ya. Bisa dilanjut nggak teman-teman? Untuk ES tadi yang kita peroleh kan ada 0,007. Jadi kita bakal gunain rumus interpolasi yang ada di sebelah kanan. Dan untuk perhitungan ini kita dapat epsilonnya itu di 0,9 yang paling atas. Epsilonnya 0,9. Mungkin langsung aja kita lanjut. Oh ya, sebentar. Udah belum? Untuk cek terhadap gaya dalamnya itu ada rumus MU itu lebih kecil dari atau kurang dari epsilon dari MN. MU ini kan momen ultimate, ini yang normalnya. Jadi MU-nya tadi 286.
MU yang kita cari tadi berapa, teman-teman? Ada yang ingat nggak? Berapa? Ini 286 286,305 286,035 itu kurang dari epsilon tadi yang kita pakai tuh 0, berapa? 9. 0,9 dikali sama MN-nya itu ada 382,74. 382,74. Coba dihitung yang ini. Berapa? 3, 4. 344, 46. Dari persamaan yang kita peroleh bahwa asumsi kita benar ya. MU ini asumsi kita tadi berarti benar. Maka untuk tulangan yang kita asumsi tadi yang 6D22 itu bisa kita gunakan. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Epsilon tadi yang dari tabel tadi 0,9 kan tadi kan ES kita kan dapat 0,007. Jadi kita gunain rumus interpolasi itu aja, coba dihitung. Intinya nanti dapatnya 0,90. Ya. Kenapa? Ada, nanti dicari aja. Di SNI 2847 2019 itu ada. Iya, tergantung nama. Kayaknya tapi hampir sama deh. Tadi ngecek yang buat 420 juga hampir sama. Ada lagi nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut. Iya, kenapa? Oh, itu tergantung bangunannya. Jadi biasanya ada bangunan contoh dia yang langsung ke tanah. Contoh itu ada bore pile, contoh. Tahu nggak bore pile, fondasi bore pile? Dia kan langsung bersentuhan kan ke tanah. Jadi dia 70, kalau nggak salah selimutnya itu 75. 75, tapi kalau gedung biasanya 40. Coba nanti dicari aja selimut beton. Ada jenisnya, ada banyak jenisnya. Tergantung bangunannya juga. Sama kondisi tanahnya juga. Tapi biasanya kalau kita pakai 40 udah bisa di gedung. Iya. Plus sumber betonnya 60. Oh, bisa aja dilanjut. Nanti kalau misalnya emang nggak nemu, ya try and error. Oh, jadi kamu tuh dapat ya hasil dari yang itu udah masukin tulangan. Seharusnya tulangan sebelumnya kali sih. Iya. Yang didapat dari etap saja. Iya, yang dapat dari di 2.8 outline modul 2 kan seharusnya kalian udah cantumin. Iya, pakai itu. Roboh. Coba aja sih. Kalau roboh ngulang berarti.
Kan berapa? Masa gitu? Oh iya, enggak ngulang hitung ya maksudnya. Bisa aja nanti ngulang hitung. Nggak apa-apa. Coba, Pak. Tadi seperti yang Kalau kalau spiral itu eh tulangan yang memang spiral, kayak borpaya kan spiral. Nah, ya. Jadi kita mungkin pakai yang lainnya 0,65 ditambah 0,5 itu rumusnya. Apa? Iya, tergantung desainnya juga. Tulangan kalian bentuknya gimana gitu. Ada lagi nggak tuh? Iya, ini ya. enggak masih bergaya. Perhitungannya sama sih sebenarnya. Mau coba juga atau gimana? Jangan nggak ada. Sampai di sini kira-kira paham nggak? Nanti saya bantu. Ada nggak teman-teman? Apa kita lanjut aja? Dijawab ya teman-teman. Lanjut Kak, lanjut Kak. Itu serius. Kalau itu lapangan. Oh, yang tengah lapangan, yang kanan kiri itu tumpuan. Oh, itu enggak. Nih, aku langsung geser aja. Oh, enggak. Ini tadi yang ditanyain sama siapa? Yang minnya ini kan ada momen minnya juga kan? Biasanya momen min itu tuh di tepi. Kan grafik kalian ini kan yang gini tuh. Nah, yang kayak gini. Momen ini nih yang plus ini biasa kita sebut momen lapangan atau setengah dari panjang balok kalian. Hmm, itu enggak. Nah, biasanya momen yang positif itu adalah itu kita sebut sebagai momen lapangannya. Biasanya panjang itu ada setengah dari panjang balok kalian. Sedangkan kalau yang negatif itu kita sebut momen tumpuannya. Dan itu biasanya berada di tepi baloknya, di pinggir. Atau biasanya panjang itu adalah seperempat dari panjang balok kalian. Untuk perhitungannya sama aja kayak tadi. Ini kalau kita menghemat waktu ya. Jadi kita langsung ke tulangan gesernya atau sengkang. Kan ini diketahui V-nya segini ya punya kita. Untuk penulangan geser itu, yang pertama itu ada eh, menghitung geser nominal minimumnya. Kalau jelek. Nah, untuk menghitung geser nominal minimum ini digunain rumus Fn harus lebih dari Fu per epsilonnya sama dengan Fu tadi berapa Fu-nya? Yang punya kita diketahui di atas.
171,8 per. Nah, biasanya epsilon untuk sengkang ini kan karena tulangan yang dipakai untuk sengkang biasanya lebih kecil kan. Dan ini kita pakai di 0,75, nggak kayak yang longitudinal tadi. Ini ada kok di peraturan SN, nanti kita cobain lagi ya. Hasilnya berapa ini? Berapa? Oh ya, kalau gaya geser itu satuannya km ya. 229, selanjutnya yaitu kita menghitung kapasitas geser dari betonnya sendiri. Bentar, kan di atas ya. Nah, untuk ini yang pertama kita cari FC-nya. FC-nya itu rumusnya, aduh, panjang banget. 0,16 lambda akar dari FC ditambah 17 PW, rho W, sorry, FUD per MU dikali BW D-nya. Itu harus kurang dari tadi 0,29 akar FC BWD. Ini nanti dulu ya, kita cari FC-nya dulu. Jadi FC sama dengan 0,16. Nah, lambda ini ketetapan. Ada, ini 1. Untuk beton itu dia 1 biasanya ditulisnya. Dikali FC kita tadi berapa? 25 ditambah 17. Salahnya harus cari rho W dulu ya, guys. Nah, untuk rho W-nya itu AS dibagi DD. AS kita berapa? Yang di awal banget. Berapa? 2279,64 dibagi B-nya berapa? Nol koma nol satu dua tujuh. Nah, karena rho W-nya ini lebih dari 0,0075, kita gunain rumus FC ini. Nah, gini kita lanjut yang ini ya. Ditambah 17, rho W-nya berapa tadi? 0,0127. FU-nya berapa tadi? FU itu yang gaya geser kalian. 171,8 dibagi MU. Nah, MU ini kita cari gaya geser untuk yang momen lapangan yang di awal tadi yang dicari sama Kak Risa. Jadi biar sekalian. Berapa MU tadi, Kak Risa?
berapa? 286 koma 035. Ini kita ubah ke, tadi kan KNM, kita ubah ke N aja. Jadi ditambahin 03. Dikali B-nya 375 dikali D-nya sama dengan berapa? Langsung aja ya. Panjangan. Saudara 154, 153 Newton. Ini kita ubah lagi ke KN. Ke KN jadinya 154 KN. Nah, tadi kan ada syarat nih yang FC ini harus kurang dari heeh, akar FC dikali B dikali B. Tadi FC-nya berapa? Hah? 25. Sorry. 154, 153 harus kurang dari 0,29. FC-nya 25, B-nya 375 dikali 477. Berapa hasil ininya berapa? Nol koma 29 dikali akar 25 dikali 375 dikali 477. Berapa? 259. Ini diubah ke kilonewton ya. Jadi 259,368. Berarti benar, bisa ya. Nah, dari sini karena FC-nya udah ketemu, ini kita langsung mencari spasi penulangannya. Coba teman-teman cari ini ya, tabel zona penulangan geser. Tadi epsilon kita 0,7. Enggak, kalau ini 0,7, kalau geser. Ada nggak? Ini cek. Kayak gitu. Nggak tunjukin aja yang kayak gitu sebenarnya. Yang tadi jawab kan juga. Ada nggak? Ada cowok. Ada kan? Nah, kalau udah ketemu kan, coba dilihat tabelnya. Setiap zona itu kan
parameternya itu perlu FC ya. Tadi kan FC kita udah ketemu nih. 154,153 ini. Nah, selanjutnya kita cari setiap zona itu. Di antara zona 1 dan zona 2 itu ada rumus 0,5 dikali FC. Sama dengan 0,5 dikali FC kita 154,153. Berapa? Ini antara zona 1 dan 2. Berapa ya? Berapa? Iya, 77,07. Nah, di batas 2 ke 3, ada kan rumusnya itu? Di tabel tadi, di tabel yang untuk zonasi pendulangan geser. Nah, itu kan ada FC ditambah 1/3 atau 75 aksen FC per 1200 dikali B dikali D. Jadi kita cari juga. Ini untuk zona zona yang diantara zona 2 dan zona 3 itu S-nya itu, ini kan S-nya gini. Rumusnya susah banget ya. Rumusnya FC ditambah 1/3 aksen FC dikali B dikali D. Jadi FC kita tadi 154, ditambah 1/3. Heeh, heeh, heeh. Hasilnya berapa? 2, 298. Heeh. Gimana ya? 2, 298. Kok berat banget? Terus serius? 154, 153 ditambah 1/3 kali akar 25 dikali 375 dikali 477. Enggak, jangan. Iya benar, itu tapi dalam satuan. Benar ya? 298. Kok ketemunya 400-an? Hah? Yang diakalin 25 ini. Benar ya, ini enggak Newton. Iya kalau kalkulator. Itu beda. Dia dapat. Kenapa? Kan. Oh, jadi ya kalkulator malah. Enggak misalnya.
Ada yang bawa kalkulator lain nggak? Kalkulator sains biasa. Aku. Kapan? Tuh. Coba dihapus dulu, dihapus. Hmm, ini nggak sama. Berarti masih keterlaluan. Berarti ini kesalahan. Terus enggak lah. Lalu dua berapa tadi? Mungkin nilainya 154 itu 3. Berapa hasilnya? 29, 82, 2, 9, 82, 2, 9, 8. 2, 9. Masuk koma aja ya. Langsung kita jadiin kilonewton ya. Ya kan? Nah, ini kan kalau di grafik apa di tabel yang penulangan tadi kan ini ada zona 1. Di situ ada zona 2 ya kan? Di sini ada zona 3. Nah, tadi kan yang kita cari tuh untuk 0,5 FC ini yang di antara zona 1 dan zona 2 kan. Yang di sini. Hasilnya 77,07. Terus yang kita cari kedua yang tadi ini itu ada di antara zona 2 dan zona 3. Hasilnya 298,279. Nah, punya kita itu tadi F FN-nya, FN itu rumusnya tadi FU per epsilonnya. Kok FU? Maaf, maaf. FU-nya. Nah, tadi FU kita di awal berapa? Dibagi 0,75 ya. 0,75 kalau ini. Berapa? Harus 229,06. Nah, FN kita kan berada di antara ini kan, ini sama ini. 229 itu berada di antara 77,07 sama 298,279. Nah, jadi untuk penulangan sengkang kita itu pakai di zona 2. Nah, zona 2 itu ada 3 rumus lagi kalau dilihat ulangan sengkang minimumnya. Zona 2 itu ada 3 persamaan lagi. Yang pertama itu ada S harus kurang dari AF dikali FYD-nya, AV FYD per FU, kok F2 mulu sih? FU per epsilonnya dikurangin FC. Sama yang kedua itu ada S kurang dari 0,5 dikali D sama S kurang dari 600 mm. Nah kan biasanya kalau sengkang itu tulangannya kecil ya, yang jelas lebih kecil dari tulangan longitudinal tadi kita. Jadi ini umpama kita mau pakai diameter 10 misalkan.
pakai diameter 10. Di mana biasanya kalau tulangan sengkang itu FY-nya itu 240 karena dia pakai baja yang apa? Polos, bukan baja ulir kayak tadi. Jadi D10 FY-nya sama dengan 240 MPa. Nah, ini kan asumsi kita ya. Teman-teman bebas mau asumsinya pakai D berapa buat sengkang ini. Tetapi habis itu langsung dicari untuk luasnya. Luas dari tulangan sengkang ya, beda luas tulangan sengkang sama luas tulangan balok longitudinal tadi. Untuk luas tulangan sengkang itu rumusnya sama. Karena tadi kita kalau buat balok pakai AS, kalau untuk ini kita buat HV aja. Itu rumusnya 1/4 dikali Pi dikali diameternya. Ini kita tadi pakai 10 kuadrat. Berapa? Ini langsung dikali 2 aja karena iya. Berapa? 157. Satuannya milimeter. Nah, ini kan udah dapat apinya, tinggal dimasukin ke sini. Cari yang ini. Tulis lagi ya. AVI dikali FYD per FU dibagi epsilonnya dikurang FC. Ini sebenarnya bisa disederhanain jadi FN ini ya. Jadi sama dengan AVI-nya 157 dikali FY-nya dikali dibagi FN-nya berapa tadi? Hah? Ini PN-nya. Sorry. 229,06 dikurang FC-nya, VC-nya nah berapa? Dua, 42. Nah ini karena tadi kan FU-nya sama ininya masih dalam satuan kilonewton ya. Ini kalau diubah, pokoknya tadi ini dikali 1000 lagi. Hasilnya jadi 239,942. Nah ini untuk yang pertama kan. Untuk S yang kedua, itu 0,5 dikali D. 0,5, D-nya berapa tadi? 477. 477 berapa? 230. 238,5. Nah, untuk yang ketiga, itu parameternya S-nya kurang dari 600 mm. Ini kan karena untuk sengkang ya. Karena jarak untuk sengkang, itu kita cari yang paling spasi terkecil. Kecilnya. Jadi kita dari, ini 238 ya. Bener ding. Sorry. 238. Allah. 239. Di antara tiga ini yang terkecil yang mana?
Mana sengkang kita cari spasi yang terkecil. Jadi pakai yang 238,5. Tapi kan kalau penulangan sengkang nggak mungkin ya sekompleks ini 238,5. Kasihan tukang yang hitung ada koma-komanya. Jadi kita bulatinnya ke bawah, yaitu 23. Jarang sih dengar 230, 225 biasanya. Jadi kita jadi penulangan geser yang kita dapat itu dengan diameter 10, jarak ininya 225. Gitu. Apa ada yang ditanyain dari penulangan sengkang ini? Mohon maaf yang ada gabung itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Hmm? Ah, nggak punya. Ah, lupa tuh. Sampai. Oh, jadi kalau misalkan dia akan kalian, oh ya, M-nya seperti 1. Coba sekali. Ada yang dibingungin atau emang bingung semua? Kalau itu angkat tangan juga saya. Ini kan ada waktu 2 minggu. Progres kalian diasisiin kan. Nanti kan pasti kalau nggak ngerti bakal tanya ke Pak Rahmat minimal mungkin. Jangan deadline jam 12 dan minta akses maghrib. Si asisten yang marah, undung, sampai rasio tulangan aja. Rasio tulangnya untuk ASW gitu. Ya, salah satu satu ini. Sampai ini aja, sampai rasio tulangan aja. Teman-teman, ini kan waktunya sampai jam berapa? 6:30 ya. Mungkin bisa latihan soal buat sekalian ambil absen dari yang datang. Jadi kita coba survei. Enggak bisa. Itu salah satu kita nggak lihat itu. Ambil kertasnya selembar aja. Oh ini aja. Asumsi bilangan itu berdasarkan tafsir mereka. Kalau misalnya itu dia gitu. Sampai enggak lah. Pakai rasio tulangan aja. Terus kalau ada selesai, sampai rasio tulangan.
Ini cuma bisa 16. Kan masih banyak. Udah? Satu enam satu koma satu enam dua. Satu enam satu koma 162. Kepean. Ini berapa? Ini berapa? 400. 500 aja. Cukup kan? Tuh. Banyak. Cari. Sampai dia sampai. Dia tulang. Cek. Wah, bisa kan dari yang udah terserah mereka. Apa? 500 rasio. Kalian ngejek tulisannya ya? Tuh. Sampai ketemu Pak Andi yang kedua. Thank for sharing. Itu Roman kurang berapa? Yang sampai sini aja, nggak usah sampai selesai. Kalau asumsi tulangannya itu terbebas kalian. Kan ada yang 4D 22, ada yang 6D 22, 4D 16, banyak. Iya, ada 3D 18. Kalian terserah. Masih tengah.
18, 15, 18 kedua aja kali. 18 apa 18 Ah, kan ini B